Baginda Muhammad Rasulullah SAW, visioner, manusia pilihan yang insya Allah kalau kita tauladani di dunia berbahagia, akhirat masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat, adinda yang kami hormati. Izinkanlah saya untuk menyampaikan tentang wakaf. Sesungguhnya yang akan menyampaikan ini adalah Ketua Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara, yaitu Kakanda Sariful Mahya Bandar. Kebetulan beliau berhalangan, maka ditugaskan kepada saya. Jadi mohon maaf, saya di pengurus Badan Wakaf ini baru saja bergabung. Jadi mungkin apa-apa yang saya sampaikan ini masih banyak kurangnya. Jadi mohon maaf, saya pun sedang belajar. Jadi mungkin saya bisa dibantu nanti oleh Adinda Profesor Abdullah Jamil. Ini ada beberapa ini sahabat-sahabat saya ini, saya tengok juga ada Mas Sumardi ya. Ini ada Aziz, jadi tapi kena terisolasi mulut kita ini, jadi kita nggak jelas ini siapa. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kalam, saya coba untuk mendiskusikan tentang wakaf. Wakaf deh, wakaf, bukan ini. Bukan itu. Bukan. Lupa. Ini rupa. Masuk ke situ. Ada. Ya, beda. Oh, belum ada. Ya, masuk aja. Maaf, Bapak-bapak. Sampaikan yang lain dulu, Bang. Yang lain dulu, Pak. Sesungguhnya wakaf negara kita ini luar biasa. Ada tercatat di World Giving apa namanya itu ya, pada tahun 2019 itu kita termasuk salah satu negara yang terdermawan. Kenapa demikian? Ternyata potensi wakaf di Indonesia itu luar biasa. Setiap tahun itu diperhitungkan 180 triliun. Bahkan kalau dilihat harta wakaf yang ada sekarang ini berdasarkan valuasi itu sudah mencapai angka 2.000 triliun rupiah. Ini luar biasa. Utang pemerintah kita berapa sih? 6.600 triliun ya. Nah, kita apa yang betul-betul bisa kita buat ya untuk umat Islam. Nah, orang banyak bertanya ya, apa sih sebenarnya wakaf, dan sekarang di Indonesia itu Badan Wakaf Indonesia ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Jadi Adinda Profesor udah lama ini ya, tapi masih tertatih-tatih dia. Oke, yang ingin saya sampaikan adalah, silakan deh. Ya, tinjauan sejarah perkembangan wakaf di Indonesia, wakaf uang. Itu ini ada relasi antara nazir, BKM, dan pengurus masjid. Ini baru aja ada MOU pada bulan Oktober yang lalu antara MUI Sumatera Utara dengan Kanwil Depak dan BWI Provinsi Sumatera Utara. Nanti sepintas saja saya singgung di sini. Selanjutnya permasalahan perwakapan, dan yang terakhir ada roadmap perkembangan wakaf di bagaimana. Lanjut deh. Nah, ditinjau sejarah, ternyata ini sejak zaman Rasulullah sudah mewakafkan 7 bidang kebun kurma di Madinah, pemberian dari sahabat Muhairik yang terbunuh pada saat perang Uhud. Sebelumnya beliau menyampaikan
amanah. Jika saya terbunuh dalam perang Uhud, maka kebun kurma milik saya menjadi milik Rasulullah. Dan Rasulullah mewakafkan. Itulah, itu masih tumbuh berkembang hingga saat ini. Lanjut. Nah, ini kita lihat pada masa sahabat ya, wakaf produktif ya. Karena selama ini kita kalau berbicara tentang wakaf, kita taunya tanah perkuburan atau masjid, itu aja, lain enggak. Ternyata wakaf ini luar biasa. Dia ada wakaf bergerak dan ada tidak bergerak. Nah, ini kita lihat lagi. Umar bin Khattab itu wakaf tanah kebun di Khaybar. Kalau Utsman bin Affan itu terkenal tuh, wakaf sumur rumah. Abu Talha itu kebun di Bayroha. Lanjut. Nah, ini juga kita lihat sejak zaman Umayyah dan Abbasiyah juga ada. Pada masa Umayyah dan Abbasiyah banyak dibangun lembaga pendidikan dan rumah sakit yang memberikan pelayanan secara gratis, tenaga pendidik dan tenaga medis serta segala keperluannya ditanggung dari hasil pengelolaan wakaf produktif seperti pasar, pertokoan, gedung, rumah yang dikelola hasilnya dan sebagainya. Nah, ini contohnya ada rumah sakit Bimarstan wakaf di Baghdad itu ya, yang dibangun Khalifah Umayyah pada tahun 88 Hijrah. Itu Ibnu Jabir menyebutkan Baghdad dibangun kota wakaf yang di dalamnya ada rumah sakit, pasar dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini dia. Ini di Baghdad pada abad 9, Bimarstan Medical University Hospital. Bahkan ada universitas kedokteran itu dibangun dari wakaf. Lanjut. Nah, ini juga sejarah nih di Andalusia di Spanyol ya. Ternyata dulu wakaf di Andalusia itu berkembang sangat pesat. Umat Islam berlomba-lomba berwakaf, bahkan non-muslim juga berwakaf. Jadi pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan semua dibiayai dari hasil wakaf produktif. Lanjut. Nah, ini di Mesir ya. Di Kairo, Mesir dibangun Masjid Al-Azhar dan lembaga pendidikannya selanjutnya dibangun Universitas Al-Azhar dan diwakafkan uang dan aset propertis yang dikelola dan hasilnya untuk operasional. Masjid pendidikan. Nah, ini juga kita sangat terkenal itu ya, Al-Azhar, ternyata itu juga hasil daripada wakaf. Lanjut. Nah, ini juga di India ini ya. Dinasti Islam Mughal pernah berkuasa di India selama kurang lebih 3 abad. Pada masa itu juga sudah banyak harta wakaf produktif yang hasilnya untuk membiayai masjid, madrasah, rumah sakit, dan lembaga sosial. Lanjut deh. Nah, ini juga di Turki ya. Pada ketika masa Utsmani ya, Bursa sebagai ibu kota pertama Turki Utsmani dikenal sebagai kota wakaf karena wakafnya yang banyak dan besar serta berperan dalam pembangunan kota dan kegiatan ekonomi sosial kemanusiaan. Nah, kita lihat juga ini ketika wakaf produktif dan wakaf uang berkembang pesat di masa Turki Utsmani. Contoh wakaf uang itu dari El-Haq Sulaiman El-Haq sebanyak 70.000 dirham tahun 1513. Itu disalurkan sebagai pembiayaan. Selain wakaf uang, properti, tanah, gedung, ada juga wakaf kereta, hasil wakaf produktif untuk membiayai keagamaan. Nah, kita lihat di sebelah kanan, ketika zaman Turki naik ke haji itu naik kereta. Naik, inilah dari wakaf itu. Lanjut. Nah, kalau kita lihat gimana wakaf di Indonesia. Wakaf berkembang sejak awal penyebaran Islam di Indonesia. Sarana ibadah seperti masjid, sarana pendidikan seperti madrasah, ponpes, sarana sosial seperti kuburan, panti asuhan dibangun di atas tanah wakaf dan atau menggunakan dana wakaf. Lahan-lahan produktif seperti tanah, sawah, tanah, ladang, kolam ikan diwakafkan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan sarana-sarana wakaf. Nah, ini kita lihat luar biasa ini contoh di Aceh ya. Nah, ternyata di Kerajaan Aceh Darussalam itu memiliki sebuah badan yang disebut Balai Musyara, lembaga yang khusus mengelola segala urusan yang berhubungan dengan wakaf. Ternyata di Aceh itu menurut Sisnok tahun
57 itu sudah tercatat banyak sekali rumah wakaf Aceh di Mekah. Banyak sekali, makanya kita jangan heran ya kalau apa namanya itu jamaah dari Aceh itu dapat ketika itu kalau nggak salah sekitar 1.200 atau berapa rial itu. Nah itu dari hasil wakaf. Nah lanjut. Nah ini itu terkenal Baitul Asi ya. Baitul Asi itu punya hotel, punya penginapan, bahkan punya rumah tinggal di mana warga Arab keturunan Aceh ataupun orang Aceh yang tinggal itu gratis dengan waktu yang nggak ditentukan. Luar biasa. Ini bisa nanti dilihat itu. Dalam jejak rekam wakaf Aceh, kebiasaan wakaf itu terdiri dari 2 bagian. Satu, wakeh dan omong sara. Aku nggak salah nggak tuh menyebutkan ini? Maaf nih ada yang tolong koreksi ya. Wakeh ya. Wakeh, sorry ya. Maaf ya. Wakeh merupakan objek wakaf dalam bentuk masjid, sekolah dan lainnya. Omong sara ya. Umang sara adalah wakaf yang berupa sawah atau ladang yang hasilnya digunakan untuk membiayai operasional wajib atau sekolah tadi. Jadi ada unit bisnisnya yang bisa mengelola secara mandiri. Ini luar biasa ini. Ini udah dulu ini. Nah ini lanjut deh. Nah ini kita lihat ya. Praktek wakaf yang dilakukan di Aceh dilakukan juga di daerah atau kerajaan Islam lainnya di Nusantara sampai sekarang. Banyak sawah atau ladang yang diwakafkan untuk dikelola yang hasilnya untuk membiayai masjid dan pesantren. Bahkan banyak harta peninggalan kerajaan Islam atau pemimpin di daerah yang statusnya wakaf. Contoh, wakaf peninggalan Kesultanan Demak, Kesultanan Delhi, Kesultanan Banten, wakaf Sunan Kalijaga, wakaf Bupati Bogor, Batok Sumedang. Nah, bila dibandingkan dengan wakaf pada masa khalifah, itu kita lihat wakaf di Nusantara masih kecil dan manfaatnya juga sedikit. Kalau wakaf pada masa khalifah dan yang seperti disampaikan tadi itu digagas oleh khalifah serta diikuti oleh rakyat. Artinya penguasa, umaroh yang bergerak, rakyat ikut. Nah kalau di kita ini terbalik kan, banyak wakaf ini kan ya kita, masih kita ya. Di Nusantara lebih banyak dilakukan oleh rakyat berdasarkan anjuran ulama dan berbentuk aset tanah, sawah, ladang, kolam ikan. Masih bentuk itu. Sementara di masa khalifah selain tanah ada rumah, toko, pasar dan lain-lain. Itulah yang namanya wakaf secara produktif. Dia menghasilkan dan hidup terus. Nah, perkembangan di Indonesia, tanah, sawah, ladang pengelolaannya masih banyak yang dipertahankan seperti semula. Sawah tetap sawah, ladang tetap ladang meskipun sudah terjadi perubahan wilayah atau direslah. Padahal sebenarnya di situ udah nggak pas lagi untuk sawah katakanlah ya, karena perkembangan zaman itu udah harus kita buat suatu usaha unit yang apa, tapi karena kita wah ini wakaf kita nggak berani kan. Nah itu perlu, di situ perlu pemikiran-pemikiran. Oke, silakan. Nah ini Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia ini lahir sejak tahun 2004 berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 dan Peraturan Pemerintah tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang 41. Jadi momentum yang sangat menggembirakan dengan lahirnya Badan Wakaf Indonesia dalam rangka memberdayakan wakaf secara produktif bagi kepentingan umat Islam dan untuk mensejahterakan masyarakat bangsa Indonesia. Jadi artinya wakaf ini untuk kepentingan umat dan untuk mensejahterakan. Ini minta ditampilkan. Badan Wakaf Indonesia ini dibentuk oleh pemerintah sebagai implementasi lahirnya dan lembaga ini independen. Lembaga ini independen, tidak ada dengan rezim dengan pemerintah. Bapak ini. Dia salah satu lembaga negara. Maka lambangnya juga pakai Garuda. Oke. Nah ini dia. Nah tugas utama dari Badan Wakaf ini apa? Untuk mengamankan wakaf itu kan aset Allah di dunia yang secara jahiliyah itu yang penguasa itu adalah nazir. Mengamankan, melindungi, mengembangkan dan memajukan. Jadi bukan hanya kita mengamankan, melindungi, dan harus memajukan. Wakaf itu harus ditumbuh kembangkan.
Jadi nanti yang dihasilkan Nanti itu wakaf itu tetap ya. Misalkan wakaf uang ya, itu uangnya tetap, hasilnya yang dikembang itulah yang didistribusikan kepada pemakai wakaf nantinya. Lanjut. Nah, tugas dan wewenang menurut undang-undang dan peraturan pemerintah, satu, melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Jadi BUI bertanggung jawab untuk itu melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf baik berskala nasional dan internasional. Tadi yang seperti yang di Aceh udah di Mekah, di luar, tapi itu kan asetnya umat RI ya. Nah, berikutnya adalah memberikan persetujuan atau izin atas perubahan peruntukan status harta benda wakaf. Jadi harta benda wakaf mau direslah mau di apa, secara peraturan perundangan itu ada harus izin dari BWI. 4, memberhentikan dan mengganti nazir. 5, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf, itu reslah tadi. 6, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan. Dari kebijakan. Nah, kalau kita lihat di Timur Tengah atau di mana, itu badan wakaf itu dikelola oleh satu levelnya menteri itu. Tapi kalau di kita kan yang mengelola, bukan mengelola wakafnya, untuk membicara kebijakan wakaf itu masih di bawah direktorat atau di bawah direktorat lagi itu Adina ya, wakaf itu ya. Jadi kekuatannya juga masih sangat terbatas. Lanjut. Potensi harta benda wakaf. Sebelum lahirnya undang-undang tentang wakaf, ada kekhawatiran tentang banyaknya harta wakaf yang hilang. Dengan lahirnya undang-undang ini yang berupaya untuk menata kembali harta benda wakaf, utamanya tanah wakaf kian hari kian meningkat, terlihat dari bertambahnya jumlah dan objek wakaf baik berupa tanah, uang, dan lainnya yang tersebar di berbagai penjuru. Tahun 2010 data tanah wakaf menyebutkan ada 415.000 objek di seluruh Indonesia. Sebelumnya tercatat 366.500 lokasi. Jumlah ini meningkat menjadi 435.000 lokasi pada tahun 2013 dengan luas 414 juta hektar. Oh, ini luar biasa tanah wakaf di Indonesia. Bayangkan berapa nilai tanah wakaf tersebut jika dihitung dengan nilai rupiah. Itulah tadi di perhitungan itu sekitar ada 2.000 triliun potensi wakafnya. Jadi contohnya nanti saya juga akan sampaikan di permasalahan wakaf. Ada satu tanah wakaf ya di daerah Deli Serdang. Itu diwakafkan 47 hektar. Tapi apa sekarang yang terjadi? Di lokasi itu di Kudungan itu dipakai orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Membuat macam-macam apa. Tapi umat Islam nggak dapat apa-apa untuk itu. Nah, itu salah satu perjuangan kita yang harus kita apakan. Ya, lanjut. Di Sumatera Utara, data tanah wakaf tercatat 16.000 lokasi dengan luas 36 juta meter kubik. Yang sudah bersertifikat itu ada 47% dan belum bersertifikat 53%. Nah ini usaha kita semua lah. Kalau sudah bersertifikat, maka itu sudah menjadi hak milik umat. Dan itu kuat kita secara legalitas. Jadi tidak bisa lagi diperjualbelikan. Mungkin bapak-bapak ada yang tahu ya. Ada satu tanah ya di Jalan Arakundo. Itu luasnya 2.400 meter. Sekarang nilai itu 12 M. Dikumpul pada tahun 1967, dikoordinasikan waktu itu oleh Ustadz Rahimahullah Bahrum Saleh ya, dan dikumpul dan alhamdulillah terkumpul, dan itu diperuntukkan untuk rumah sakit bersalin Islam dan asrama putri, karena diharapkan yang bersalin itu kan ibu-ibu, diharapkan dokternya itu juga harus ibu-ibu gitu. Itulah apanya itu, dan sudah terbangun. Tapi apa yang terjadi? Tahun 2014 itu dijual sama yang mengelola itu. Nah, tapi alhamdulillah
dengan perjuangan tapi masih belum 100%, itu sekitar 1.800 sudah bisa kita dapatkan setelah sampai ke pengadilan, bahkan sampai ke Mahkamah Agung, tapi masih bermasalah terus. Karena mereka itu luar biasa. Bahkan juga mungkin ada tahu tanah wakaf Masjid Al Muslimun ya, yang di Jalan Asoka. Jalan Asoka itu ada tanah wakaf mungkin sekitar 2.000 meter itu dari Asoka terus saja sampai Sunggal itu ada belok kanan, itu ada tanah wakaf cantik itu. Tanah wakafnya itu tanahnya tinggi, udah betul-betul luar biasa lah. Bahkan kalau kami lihat di situ sudah dikubur ada tahun 1945, jadi cukup lama itu. Tapi apa yang terjadi? Di sekitar itu kan mau dibangun, nggak tahu kita mau bangun pabrik atau apa. Nah ternyata kuburan-kuburan itu udah 200 kuburan itu hilang. Jadi setelah kita lacak, kita rupanya ada sekelompok orang yang bekerja sama memindahkan kuburan-kuburan, tapi dengan seizin keluarga ahli waris. Kenapa? Karena dikasih uang 1,5 juta kalau nggak salah per keluarga untuk bantu dipindahkan. Nah itu sindikat yang apa itu rupanya dia dapat dari sponsor tuh 6 juta, 6,5 juta yang kasihnya apa itu. Nah itu juga masalah, tapi alhamdulillah ini sedang kita apakan, mudah-mudahan segera apalah. Nah kenapa itu semua bisa terjadi? Kenapa bisa dijual? Karena kita belum bersertifikat. Adapun bersertifikat itu mungkin atas nama pewakif yang belum masih nama perorangan. Tapi nanti begitu kita ada nazir, jadi dapat sertifikat itu atas nama nazir. Nazir itu jelas punyanya umat. Jadi kalau udah bersertifikat nggak akan mungkin orang pun nggak berani beli itu. Wah ini nazir punya, nazir itu umat Islam punya. Dan itu kuat berdasarkan Undang-Undang nomor 41 2004. Jadi makanya pada kesempatan ini kami himbau semua lah, bagaimana masjid-masjid kita mulai disertifikasi lah. Dan itu caranya, prosedurnya itu cukup gampang lah. Karena sudah ada MOU antara Menteri Agraria, Badan Wakaf Indonesia, dan Majelis Ulama, yaitu untuk bagaimana mempermudah sertifikasi tanah-tanah wakaf. Jadi kalau itu kita udah kuat, insya Allah nggak akan bisa terganggu gugat lagi. Banyak kita masalah sini, nanti saya cerita seperti Al-Jihad juga, itu rawan itu kalau kita tidak betul-betul sertifikat itu. Apalagi peraturan-peraturan sekarang ada tanah yang hibah itu kalau seandainya berapa tahun tidak, itu udah harus kembali ke pemerintah. Begitu kembali ke pemerintah itu kan ya tergantung bagaimana kebijakan di situ kan. Nah tapi kalau sudah bersertifikat pakai hak milik atas nama wazir, itu kuat sekali kita secara undang-undang. Itu udah umat punya dan nggak mungkin bisa diperjualbelikan. Wakaf merupakan aset umat Islam yang luar biasa dan sangat potensial apabila dikembangkan dan dikelola secara baik, bahkan bisa menjadi pilar baru dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Dan tentunya kita tidak ingin aset yang luar biasa tersebut mati suri bila tidak dikembangkan dan diberdayakan demi kepentingan umat yang lebih luas. Nah itu juga pada yang di atas tadi, itu sekarang ini kan ada LKS PWU ya, Lembaga Keuangan Syariah penerima wakaf uang, itu sekarang sudah terkumpul ya 200 miliar, walaupun sebenarnya potensi kita itu 180 triliun, jadi masih sangat-sangat kecil sekali. Oke lanjut. Nah sebuah imajinasi yang perlu dirawat dan ditumbuh kembangkan dalam pikiran para pengelola wakaf adalah perlunya inovasi tiada henti di tengah perkembangan dan kemajuan zaman dengan mengembangkan wakaf produktif sehingga institusi keagamaan dapat menjadi sektor strategis dalam pembangunan masyarakat. Aset wakaf sebisa mungkin tidak saja memiliki nilai ibadah ritual sosial, tapi juga mempunyai nilai ekonomis. Tanah wakaf yang terabaikan atau belum termanfaatkan bisa dimanfaatkan menjadi gedung perkantoran, bisa jadi ruko, sewalan, pabrik, kontrakan, restoran, pendidikan, politik, rumah sakit, dan sebagainya. Bahkan kita nanti bisa beli universitas atas wakaf, udah kita lah jadi, atau rumah sakit. Ya, lanjut. Wakaf uang. Ini, jadi wakaf itu ada dua macam, wakaf
tidak bergerak itu seperti tanah ya. Wakaf bergerak. Nah, wakaf bergerak itu misalkan wakaf uang ya. Wakaf uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Jadi ini kita berdasarkan peraturan Menteri Agama nomor 4 tentang administrasi pendaftaran wakaf uang. Wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alaih. Nah, bedanya dengan zakat. Kalau zakat itu kan yang penerima zakat itu terbatas hanya 8 aznab ya, Adinda ya. Tapi kalau wakaf ini menerima itu mauquf alaih itu kembang luas ya, apa aja pun dalam kerangka untuk meningkatkan, memberdayakan umat, mensejahterakan umat. Jadi ini ada peraturan BWI nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Jadi tentang BWI peraturannya itu bisa nanti di website BWI Indonesia, itu tinggal klik, nanti semua yang saya jelaskan itu ada di situ, bisa diakses. Ya, lanjut. Nah, apa sebenarnya kebolehan wakaf uang itu? Kenapa boleh wakaf uang gitu? Itu ada beberapa dasarnya. Pertama ada fatwa MUI pada tahun 2002, itu sudah keluar MUI. Itu juga ada konferensi ke-15 Majma' al-Fiqh al-Islam OKI ya, nomor 140 di Maskot, tanggal 14 Muharram tahun 2004. Itu Undang-Undang nomor 41 tahun 2004, itu peraturan Menteri Agama. Nah, jadi inilah landasannya kenapa secara wakaf uang itu diperolehkan. Lanjut. Fatwa MUI tentang zakat uang ini nanti bisa kita kita baca nanti. Pokoknya yang jelas dibolehkan. Lanjut. Tapi yang perlu digarisbawahi itu nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan. Misalkan kita ingin mewakafkan uang kita, katakanlah 10 juta. Itu 10 juta itu harus utuh. Yang bisa digunakan adalah hasil dari 10 juta itu. Misalkan 10 juta itu kita belikan atau kita jadikan yang produktif, jadi manfaatnya itu yang digunakan. Sementara yang 10 juta itu tetap ada. Itu makanya wakaf itu kan bagi kita sendiri sebagai pewakif itu sampai di yaumil akhir nanti tetap menjadi amal jariah kita. Kalau zakat itu kan memang kewajiban kita. Begitu diserahkan ke aznab yang 8 ya kewajiban kita, begitu hisab dan haulnya kita kalau wakaf ini kan sambil yaumil akhir nanti bagi kita sebagai pewakif. Baik, Bang Anda bisa agak dipercepat. Oke, maaf. Oke, lanjut. Nah, ini Undang-Undang 1 bisa bagaimana tentang pasal 28, 29 ini bisa dibaca. Oke, lanjut. Penyetoran wakaf uang oleh wakif ke LKSPWI. Ini yang saya katakan lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Nah, ini sudah berjalan. Jadi salah satunya mungkin pernah dengar suku wakaf ya. Jadi misalkan kita ada uang 1 juta, kita wakafkan di suku wakaf, itu nanti uang itu 5 tahun kemudian bisa kembali ke kita utuh. Tapi hasilnya itulah yang digunakan untuk kepentingan umat. Lanjut. Nah, pengelolaan wakaf uang itu jangka waktu ada tertentu, ada selamanya. Yang tertentu yang saya bilang tadi seperti wakaf suku wakaf itu 5 tahun gitu. Tapi kalau selamanya itu abadi, kita ya udah betul-betul tidak kita apakan lagi. Lanjut. Nah, pengelolaan secara langsung dan tidak langsung. Nah, ini harus betul-betul harus diasuransikan, maksudnya ini harus betul-betul terjamin, dipastikan uang yang dalam bentuk uang yang diwakaf itu tidak boleh berkurang, tidak boleh hilang. Jadi bukan hanya kalau dalam bentuk tidak bergerak seperti tanah, ya tanah itu kan harus tetap ada, harus bermanfaat jangka panjang. Itulah wakaf. Lanjut. Nah, pengelolaan secara langsung, nah ini secara profesional nanti diapakan. Oke, lanjut. Ini pengelolaan secara tidak langsung, oke.
Lanjut. Nah ini bagaimana manajemen pengelolaannya, ini mulai dari pengimpunan dana wakaf uang oleh diterima dari wakif, itu ke nazir ya yang mengelolanya, hasilnya didistribusikan itu untuk ke mauquf alai. Nah inilah ada manajer investasinya, ada manajer, sehingga betul-betul secara profesional, secara apa ini betul-betul transparan, secara profesional dan betul-betul akuntabel, bertanggung jawab. Ya. Nah ini manajemen wakaf produktif, ini ada kaitan wakif, kuah, nazir. Nah inilah alurnya, nanti bisa dibaca di sini. Lanjut. Nah para pihak dalam skema ini tadi kan cash, wakaf, link suku ini seperti suku, wakaf suku tadi yang saya sampaikan. Ya lanjut. Ini struktur dana SBN, oke. Lanjut. Ya lanjut. Lanjut. Nah ini baru aja nih. Ini jadi kita ada banyak kita ada istilah BKM. Ada yang memperbanyakan BKM itu Badan Kesejahteraan Masjid, ada Badan Kemakmuran Masjid, ada Badan Kenaziran Masjid. Nah, bagaimana fungsi tugas masing-masing itu supaya tidak rancu? Itu sudah ada MOU kesepakatan antara Majelis Ulama, Kanwil Depak Sumatera Utara dan Badan Wakaf ini Sumatera Utara pada 19 Oktober yang lalu. Itu mungkin nanti udah nggak tahu saya udah Desember ya. Nah, nanti itu mungkin bisa sebagai pedoman kita lah supaya tidak rancu ya. Kita betul-betul bisa sesuai dengan konsep. Oke. Lanjut. Nah, sekarang permasalahan perwakafan itu apa? Realita lapangan menunjukkan bahwa potensi wakaf yang luar biasa itu barulah potensi di atas kertas, yang lama-kelamaan bisa mati bila tidak dikelola dan dikembangkan dengan baik. Yang seperti saya sampaikan tadi, ada 2 kasus itu masih masalah yang kecil, masih banyak lagi yang luar biasa, yang besar, yang perlu kita apakan. Kalau enggak dikelola dengan baik, wakaf itu akan hilang. Nah, beberapa masalah perwakafan yang ditemui di lapangan bahkan bisa disebut sebagai permasalahan klasik di tengah-tengah perwakafan, antara lain, satu, umumnya para najir pengelola wakaf secara konvensional bila tidak ingin disebut tradisional, dengan pemahaman sederhana wakaf dipahami sebagai aktivitas menyerahkan sebagian harta benda untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu untuk dimanfaatkan sebagai keperluan ibadah yang tidak boleh bersentuhan dengan bisnis. Jadi wakaf itu masih banyak pemikiran nazir, ya udah karena ini apa ya udah untuk sholat aja gitu, nggak boleh digunakan yang lain gitu. Padahal bisa saja itu sudah tidak tepat lagi di situ gitu. Nah ini masih pengelolaan secara tradisional. Lanjut. Berikutnya masih banyak para pewakif yang mewakafkan hartanya memang diperuntukkan bagi pembangunan tempat ibadah, dan mungkin krusial tatkala wakif meminta keluarganya yang masih hidup untuk mewakafkan tanahnya setelah dia meninggal, dan peruntukan yang telah dia tentukan mau tidak mau harus dijalankan oleh anggota. Saya juga punya punya pengalaman ya, diwakafkan oleh orang tuanya di satu tempat, diperuntukkan untuk musala dan untuk pengajian. Nah, dengan berkembangnya kota di tempat itu sekarang setiap banjir, itu setiap hujan banjir, dan nggak mungkin lagi lah. Dan itu dengan ganggang, dengan perkembangan yang lainnya, itu nggak mungkin lagi jadi dimanfaatkan. Nah, kita hubungi ahli warisnya. Bagaimana kalau ini direslah aja? Lahan ini kita jual, uangnya baru kita manfaatkan untuk yang betul-betul di tempat lain yang lebih apa, itu mencak tidak mau itu apanya ahli warisnya. Padahal sebenarnya kalau sesuai dengan hukum syar'i, begitu seseorang mewakafkan pewakif itu udah hak hilang ahli warisnya gitu, dan ahli warisnya tak mau menuntut. Nah itu seperti itu yang perlu kita benahi sekarang. Masih banyak anggapan masyarakat bahwa menyalurkan harta wakaf guna dijadikan pemberdayaan ekonomi berpotensi besar menyulut konflik. Jadi banyak, wah ini kalau udah uang ini pasti konflik. Nah itu yang membuat terhambatnya juga. Karena kita udah bersangka buruk duluan gitu. Wah ini konflik gitu.
pada saat situasi ini wakaf dipandang salah satu bentuk ibadah yang sangat sakral, karenanya bila niat awalnya ditujukan untuk ibadah atau berujung pada konflik dan mengganggu kekhusyuan ibadah, maka sebaiknya dari awal harta wakaf langsung saja diperuntukkan menjadi masjid atau musala. Padahal contoh awal wakaf pada masa Nabi yang tersebar adalah wakaf perkebunan. Pertama kali wakaf perkebunan itu yang dicontohkan Rasulullah tadi. Lanjut. Di sisi lain, permasalahan klasik yang masih ada khususnya Sumatera Utara, mungkin juga di daerah lain dirasakan sangat perlu menjadi pemikiran dan penanganan serius yang melingkupi perwakafan kita akibat adanya kekosongan hukum, regulasi dalam pengelolaan program wakaf. Lain, nazir yang turun-temurun tanpa penggantian, tidak memiliki kompetensi dan tidak jelas tugas dan tanggung jawab sebagai nazir yang berakibat harta benda wakaf jadi statis bahkan cenderung beralih tangan ke orang lain. Kadang-kadang karena dia menganggap ini dia ahli waris, ya udah dijualnya aja gitu. Padahal udah nggak boleh kan, ahli warisnya yang apa? Selanjutnya ada tanah wakaf tapi tidak jelas siapa nazir, tidak ada dokumen, namun semua masyarakat tahu bahwa lokasi tersebut ada wakaf. Semua tahu itu wakaf, tapi nggak ada nazir, nggak ada, itu terbengkalai itu. Apa nggak sayang sekali kita? Padahal bisa dimanfaatkan untuk apapun, bisa untuk Oke, lanjut. Ada tanah wakaf, ada nazir, namun tidak jelas siapa yang mengangkat nazir, sehingga pada saat tertentu tidak memiliki legal standing di mata hukum. Ada tanah wakafnya, ada nazirnya, tapi nggak jelas siapa yang angkat nazir. Nazir itu untuk pertama kali diangkat oleh KUA. Baru berikutnya nanti penggantian dan apanya itu nanti oleh BWI. Jadi kalau untuk ada BWI itu ada perwakilan Kota Medan, ada Sumatera, ada tingkat 2, ada tingkat 1, dan ada nasional. Itu tergantung nanti luasan tanah wakafnya. Kalau tanah wakaf itu di bawah 1000 meter itu BWI kabupaten kota. Tapi kalau lebih dari 1000, tapi sampai dengan 20.000 meter persegi itu BWI provinsi. Tapi di atas 20.000 itu udah BWI pusat. Itu pengaturannya. Ada tanah wakaf disewakan nazir puluhan tahun yang lalu dan saat ini dikuasai non-muslim, digunakan untuk tempat tinggal, pabrik, kandang ternak, rumah ibadah non-muslim, kebun dan tambak ikan yang menyewa. Inilah yang saya bilang, ada 47 hektar di daerah Deli Serdang. Itu sekarang digunakan oleh non-muslim dan banyak orang-orang kafir itu. Luar biasa, padahal ini wakaf 47 hektar. Berapa banyak itu kalau kita dapatkan. Nah, lanjut. Ada tanah wakaf tapi nazir sudah meninggal dan tanah dikuasai oleh anak dan keturunan nazir. Dan anak-anaknya itu nggak paham dia. Sehingga dia pikir udah hak dia, suka-suka dia aja. Itu kan kasihan kita nanti pewakif yang sudah meninggal. Itu kan jadi, nah, tanda tanah wakaf yang di atasnya masjid tapi kekuasaan berada di tangan ketua BKM, sementara nazir menjadi salah satu seksi dari BKM bahkan sebagai penjaga masjid atau petugas kebersihan. Nah, ini perlu diapakan. Nazir itu dianggap sebagai marbot, sebagai apa, BKM lah. Sebenarnya nggak begitu Bapak. Itulah ada MOU itu. Jadi sebagai owner, pemilik, itu berdasarkan undang-undang itu adalah nazir. Jadi nazir lah outer, dia lah yang punya apa. Dan berbagai permasalahan klasik lainnya di lapangan yang membutuhkan sinergitas penuh para pemangku kepentingan dalam Jadi harapan kami semua, marilah kita semua bersatu padu, satu gerak, satu langkah, kita rapatkan barisan, lurus. Insya Allah kalau ini bisa kita tumbuh. Ini 180 triliun itu potensi wakaf Indonesia. Dan untuk Sumatera Utara juga cukup besar, kita udah coba. Jadi harus apa yang kita bisa, apapun kita mau pendidikan, mau rumah sakit, mau apa bisa kita apakan. Lanjut. Nah, ini roadmap pengembangan wakaf. Jadi pertama kita penguatan regulasi, ini yang udah, alhamdulillah kita udah ada Undang-Undang Nomor 1, udah ada peraturan-peraturannya. Jadi tata kelola kelembagaan wakaf Indonesia ini udah ada BWI. Bagus, berikutnya adalah pengembangan terintegrasi dan tersistem informasi data wakaf. Makanya sekarang ada digital wakaf ya. Kita juga dengan memanfaatkan teknologi itu pakai digital wakaf. Jadi semua bisa secara cepat, secara transparan, jadi bisa dilihat. Berikutnya adalah inovasi pengembangan wakaf produktif. Dan inovasi ini tentunya harus berdasarkan syar'i. Tidak boleh di luar itu. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mohon maaf jika terlalu panjang lebar.
Mohon maaf kalau tidak berkenan, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Anda mungkin bisa posisi di sini dulu. Bapak semua, tentu saja pembahasan demi pembahasan yang kita bahas di dalam acara kita ini adalah untuk bagaimana nanti kita mengatur, menyusun ADART itu ya dengan pengetahuan yang sudah disampaikan tadi. Yang kaitannya juga nanti adalah bagaimana kita memperdalam fungsi ADART itu bisa lebih kuat. Misalnya bagaimana kita nanti memberdayakan wakaf yang selama ini kita belum paham. Tadi kita sudah dipahamkan sama Pak Hasrul. Ya, tentu nanti konsep ADART itu nanti kita akan sesuaikan gitu. Termasuk di dalam pembicaraan yang disampaikan oleh Pak Hasrul tadi adalah bagaimana nanti juga ini menjadi masukan-masukan untuk fosil, bagaimana menyusun program kerja yang kaitannya dengan wakaf. Karena ketika nanti kita seperti tadi kalau kita lihat pemaparan dari Pak Hasrul, pengabaian pengelolaan wakaf ini akan membuat sesuatu yang kita miliki menjadi mubazir, tak terberdayakan, sehingga apa yang terjadi seperti tadi dimanfaatkan non muslim yang disampaikan Pak Hasrul tadi. 43 hektar ya Pak, 47 hektar tanah wakaf disewakan oleh ahli waris ya, menjadi dipergunakan menjadi tempat tinggal, menjadi pabrik, peternakan, apa segala macam. Untungnya untuk dia, apa yang untuk kita, padahal itu tanah wakaf. Nah, hal-hal seperti ini menjadi ilmu nanti kepada kita, sehingga nanti ADART yang sudah kita edarkan itu bisa dibaca ulang lagi, kita perkuat lagi pemahaman kita untuk kita perkuat ADART dan memperkuat program kerja kita yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan wakaf. Namun untuk lebih kita masih ada waktu sekitar 12 menit untuk misalnya ada yang mau memberikan tanggapan, silakan. Boleh dikasihkan mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada MC kita yang sudah tak asing lagi buat kita, dan terima kasih pula buat BWI dalam hal ini disampaikan oleh Pak Hasrul. Saya jujur Pak, sangat sedih. Begitu hebatnya wakaf yang ada. Kita bicara dulu lingkup yang tempat tinggal kita. Kalau ini diberdayakan dengan sungguh-sungguh Pak, nggak ada orang miskin Pak, orang Islam Pak. Dan lebih sedih lagi ketika kita mendengar ada 47 hektar disewakan, dimanfaatkan oleh orang yang bukan Islam Pak. Nah, saya mau bertanya ke Bapak sebagai pengurus BWI, apa tindakan pengurus BWI Pak dengan kejadian-kejadian seperti ini yang luar biasa banyaknya harta umat Islam, tapi yang memanfaatkan adalah orang yang bukan agama Islam. Mungkin sama kita pahami, orang Islam ini bak itik berenang di air tapi mati kehausan, bak ayam tidur di lumbung padi mati kelaparan. Ini kita harus pikirkan jelas-jelas mumpung kita mengadakan muktamar. Maka saya dengan sangat berharap kepada fosil dan kita semua harus ada yang menangani khusus tentang wakaf tadi Pak, berdiri sendiri. Karena memang kita ketahui untuk mengurusi wakaf
ada nazir yang di luar daripada Badan Kemakmuran. Jadi kita harus sepakat, potensi ini harus kita rebut dan harus berdiri tegak sendiri mengurusi tentang wakaf. Begitu luar biasanya. Jadi pertanyaan sekali lagi adalah, apa tindakan BWI Provinsi Sumatera Utara? Yang kedua, tugas kita menyampaikan kepada masyarakat, kepada umat, kalau wakaf itu bukan hanya untuk masjid. Yang susahnya umat ini, kalau dia wakaf sudah berdiri masjid, tanah itu untuk masjid, itu aja pahaman dia. Ketika berdiri masjid, mau kita bangun lagi, kita renovasi, marah dia. Habis harta ayah makku, sementara dia mau wakaf batu bata, bapak hancurkan. Nah, ini juga tugas kita untuk menjelaskan tentang wakaf, sehingga wakaf-wakaf tadi bisa jelas di tengah umat, sehingga berjalan sesuai apa yang kita harapkan. Tugas kita bersama di Fosil. Saya pikir demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak. Mungkin ada langsung di sampingnya, samping Bapak apa ya, silakan Pak. Sebutkan Terima nama. kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Nama saya Zulkifli Dalimunte, utusan dari Masjid Al-Hikmah, Kecamatan Medan Tembung. Yang ingin kami tanyakan, tadi kan ada wakaf bergerak dengan yang tidak bergerak. Jadi yang kami khusus tanyakan mengenai wakaf yang bergerak. Katakanlah kita tadi berwakaf 100 juta. 100 juta itu memang tetap keuntungannya nanti yang diberikan kepada umat. Maksud saya gini, yang 100 juta ini kan kalau kita nilai rupiahkan, mungkin 10 tahun, 20 tahun akan datang, 10 juta itu nilainya sudah mungkin jadi 1000 gitu. Nah, bagaimana usaha dari BWI supaya memang nilai ininya tetap gitu, sehingga memang wakaf ini kekal menjadi wakaf jariah gitu. Itu saja, terima kasih. Baik, dua saja dulu atau ada tiga ya? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muarif dari Masjid Nurul Huda, Tanah 600 Medan Marelan, Pak. Jadi yang sudah dipaparkan oleh Bapak Sultan tadi itu udah sering saya dengar, Pak, waktu seminar di Grand Kanaya ataupun di BWI secara langsung, di BWI Kota Medan. Saya udah beberapa kali diskusi langsung dengan sebelum Pak Dr. Zulheddi. Saya cepat diskusi langsung dengan Dr. Zuhri. Waktu itu saya tanyakan dengan Dr. Zuhri, kita ada masalah, Pak, di Tanah 600 ada tapak masjid lama kita yang sampai sekarang itu berurut-urut belum selesai itu, Pak. Nah, jadi kalau Bapak nanti ke Tanah 600 atau Marelan, ada tapak masjid lama di sebelah kiri juga ada bicara. Jadi saya bertanya dengan beliau, Ustadz, data real tentang wakaf kita di Kota Madia Medan itu berapa? Beliau nggak ada menjawab, diam gitu. Sama dengan Dr. Zulheddi yang sekarang saya tanya, berapa sih Ustadz data wakaf masjid ataupun musalla ataupun wakaf-wakaf lain, detailnya itu berapa? BWI nggak ada menjawab sekian nggak ada. Itu kan data tanahnya sekian 47 juta hektar gitu, tapi data realnya nggak ada. Nah, yang mau saya tanyakan, masalah ini siapa yang bertanggung jawab masalah ini? Apakah BWI, pemerintah, atau lembaga yang lain? Soalnya masalah ini sering sekali timbul masalah, asal kita ngadu ke Majelis Ulama, pertama-tama dibantunya, setelah Majelis Ulama terus ke BWI, tapi ujung-ujungnya pengalaman kita, Pak, pengalaman kita, saya yang pernah ikut langsung, pernah diskusi dengan Ustadz Ketua MUI Medan sekarang, Pak Hasan Maksum,
saya pertama diskusi dengan nazir wakaf yang sebelumnya, nazir wakaf tapak Masjid Lama Masjid Jami tanah 600. Beliau pertama-tama mendukung dengan rencana kita, maksudnya membantu, tapi ujung-ujungnya malah dia mengarahkan disuruhnya gitaris lah dengan pengembang. Jadi kayaknya kok malah terbalik aturan membantu, kok malah membela si pengembang gitu. Nggak istiqomah dia, nggak sungguh-sungguh. Seharusnya kan namanya wakaf harusnya betul-betul dibela, dinaungi itu. Ada yang kita mengadu, dia akhirnya dinaungi, ditanggapi gitu, bukan malah membela pihak satu yang lain. Nggak ada sifatnya untuk menolong gitu. Makanya dengar yang Bapak sampaikan tadi sudah sering saya dengar, makanya saya mau butuh bagaimana sih BWI menanggapi tentang ini. Apakah ini betul-betul tugas BWI, tugas pemerintah, atau siapa gitu? Karena sampai sekarang yang mengurus itu nggak jelas. Saya katakan begitu Pak, berkali-kali Pak Dr. Zuhri begitu ditanya membela, ujung-ujungnya begitu juga seperti itu. Nggak ada yang jelas seperti ini Pak. Maksudnya siapa yang menaungi dengan ini? Yang bertanggung jawab dengan ini siapa? Itu aja yang mau saya sampaikan Pak. Oke, Pak Mu'alif, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kakanda Bang Hasrul, silakan ditanggapi mana yang kira-kira perlu ditanggapi. Tidak perlu semua pun tidak apa-apa, karena ini memang tadi untuk lain kita terus beraktif untuk mencatat semuanya sebagai bahan masukan nanti diskusi kita untuk penguatan ADART kita dan program kerja. Silakan Pak. Alhamdulillah, saya sangat berbahagia ya, respons yang begitu luar biasa ini dari Bapak yang bertiga. Ini menunjukkan apa? Kepedulian untuk wakaf ini sangat tinggi. Dan apa yang Bapak rasakan itulah yang kami rasakan. Nah, cuman yang jadi masalah adalah keterbatasan. Kita juga sedang membuat roadmap apa yang sesungguhnya yang harus dilakukan. Sebagai contoh aja ya, pengurus BWI Kabupaten Kota yang Bapak bilang itu hanya 3 orang aja. Pak Juri, ketua, sekretaris, bendahara. Gak usahkan kantor pun gak ada. Kalau mau Bapak ngelapor ke mereka itu ada dosen di UIN, ada yang datanglah nanti pas saya ngajar katanya. Saya kebetulan jadi nazir di satu BKM Al Irma di Jalan Raja Wali. Saya sedang ketika itu mau ngurus sertifikasi. Tunggu ya katanya. Nanti datanglah pas saya ngajar kesekian gitu. Itulah kondisinya BWI Kabupaten Kota. Nah, kalau BWI Sumatera Utara agak banyak, 12 orang. Agak banyak 12 orang, tapi kan masalahnya begitu banyak. Jadi harusnya BWI itu dia harus mendata, buat database dulu. Buat penelitian, buat apa segala. Nah, untuk itu semua kan butuh tenaga kerja, butuh orang-orang pintar, butuh fasilitas, butuh apa semua. Nah, kebetulan itu belum ada. Seharusnya karena BWI ini itu kan berdasarkan undang-undang, jadi dia sama dengan lembaga negara. Harusnya itu ada biaya untuk itu. Harusnya ada di APBN itu ada biaya untuk pengembangan untuk BWI. Tapi nyatanya kami ini betul-betul ya seperti dikatakan tadi, begaji tapi nanti di yaumil akhir. BWI itu setiap hari Rabu Pak boleh datang, silakan bisa kita diskusi. Tapi masih dalam kerangka diskusi-diskusi Pak. Dan kita pun juga itu masih numpang. Kantor kita tuh numpang, kalau tahu di asrama haji pas pintu masuk ada setapak itu pun kebetulan nggak tahu aku, kebetulan waktu itu mungkin masih zamannya Bang Maya Bandar jadi kanwil ya, jadi memang bisa diapakan. Nah itulah, itu bukan saya berapologi ya, tapi itulah situasinya. Jadi tolonglah mari kita backup. Tapi alhamdulillah walaupun demikian udah banyak loh kami lakukan perjuangan-perjuangan seperti ada beberapa
yang sudah dikuasai pihak lain itu kita peradilkan. Alhamdulillah kita menang di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan itu bisa kembali lagi ke kita. Jadi sifat kita sekarang ini belum bisa kita meneliti, mengajukan, karena masih keterbatasan sumber daya kita, kemampuan kita, karena semua itu kan nggak mungkin kita asal-asal aja. Kalau itu harus dilakukan penelitian, harus betul-betul. Nah itu kan semua butuh. Jadi itu kira-kira Bapakku. Tapi alhamdulillah, marilah mohon doa, marilah sama kita bahu-membahu untuk bagaimana wakaf ini luar biasa. Kalau bisa betul-betul potensi ini kita tingkatkan, insya Allah. Baik. Mungkin itu. Terima kasih Pak Asrul, Pak Bahar tadi. Tentu kita bahkan ini challenge untuk fosil ya. Artinya apa? Artinya kekurangan sumber daya dari BWI baik Kota Medan maupun Sumatera Utara itu nanti bisa kita tuangkan program kita yang lebih detail, yang lebih apa lagi, yang lebih aplikatif terhadap persoalan-persoalan wakaf yang terjadi di Medan dan Sumatera Utara. Jadi ini tantangan sebenarnya. Kalau menurut saya ya, apa yang tadi disampaikan oleh Bang Hasrul itu menjadi tantangan bagi fosil, bagaimana ikut serta ya mengatasi persoalan-persoalan wakaf yang ada di Medan dan Sumatera Utara. Termasuk tadi dari Bang Mu'alif tadi ya tentu Bang Mu'alif juga pengurus fosil, betul ya. Artinya mari nanti kita susun program kerja ini, mungkin minggu depan atau tanggal 28 Oktober itu kan kita tanggal 28 November itu kan rencana kita adalah pramuktamar ketiga, roadshow ketiga kita yang nanti akan kita laksanakan di Masjid Al-Arif Tasbih 2. Setelah nanti kita akan lebih matangkan program-program kerja kita. Ya. Ini contoh aja lah yang baru-baru ini baru aja kami lakukan ya. Ada satu, udah cerita saya enggak, di Jalan Asoka tadi, ya, Masjid Muslimun. Jadi ada tanah wakaf sekitar 2000 meter, bagus itu lokasinya. Dari masuk ke dalam ternyata di situ kan sedang mau dibangun, nggak tahu itu mau dibangun entah pabrik atau apa. Itu sudah ada perkuburan, kalau kami lihat dari batu nisan 1945 dikuburkan, dan itu tanahnya cantik tinggi. Nah, apa yang terjadi? BKM dari Asmul itu ngadu ke kita bahwasanya sudah 200 perkuburan hilang. 200 perkuburan. Jadi itu tanah perkuburan itu hampir kalau kita lihat banyak udah lowong semua. Nah, rupanya kenapa? Ada sindikat yang mendatangi masing-masing keluarga makam itu dengan dikasih biaya 1,5 juta, konon katanya 1,5 juta, itu dipindahkan. Padahal sindikat itu dapat dari sponsor itu 6,5 juta lebih. 6 juta. Nah itu alhamdulillah sekarang udah kita udah kuat, karena dengan dasar itu nanti kita udah keluarkan SK Nazir. Jadi artinya yang punya hak untuk wakaf itu ada Nazir. Jadi secara hukum, jadi kita sudah bisa mengadu ke polisi. Jadi selama ini masyarakat ngadu ke polisi, rupanya polisinya pun nggak peduli aja. Tapi kalau dengan sudah ada SK Nazir, itu Nazir itulah pemilik sah daripada tanah wakaf itu. Itu yang kita pegang, dan alhamdulillah sejak itu itu tidak berjalan lagi. Nah seperti itulah, dan banyak lagi halal. Tapi kita sekarang belum bisa jemput bola, kita menunggu bola karena dengan keterbatasan. Jadi bapak-bapak sekalian, kalau ada masalah-masalah Pak, ya silakan aja. Hari Rabu ya, kita dari siang ba'da zuhur, nah kita akan terima itu siapa. Bang Hasrul, banyak sekali orangnya Bang. Bang Hasrul, terima kasih. Jika setidaknya misalnya tadi, kalau tadi kan setiap hari Rabu, kalau itu kan hanya sekedar kita mengadu hal-hal yang sifatnya wakaf. Maksud kita di sini adalah bagaimana sinergi yang bisa dibuat antara BWI dengan fosil. Kira-kira
apakah ini sudah menjadi wacana di BWI karena memang keterbatasan dari BWI terhadap sumber daya dan sebagainya. Fosil ini luar biasa udah Pak. Bagaimana kira-kira sinergi yang kira-kira saran Bapak, atau nanti bagaimana kita bicarakan ini secara lebih konkret supaya fosil ini bisa menjadi garda terdepan untuk perwakafan di Medan dan Sumatera Utara. Baik, terima kasih Adinda Saifuddin. Ini pas sekali nih. Jumpa botol sama tutupnya. Kita juga dengan keterbatasan yang kita punyai, untuk bisa lebih mendaya gunakan kita membuat program kemitraan strategis. Jadi ini bisa fosil dengan BWI kita buat kemitraan strategis. Bagaimana untuk ada berapa kasus berapa yang setidaknya aset-aset yang dipunyai BKM yang di bawah fosil ini. Bagaimana mengamankan, bagaimana untuk bisa memberdayakan. Nah itu bisa kita buat kerjasamanya. Baik. Dengan prinsip yaitu tadi kemitraan strategis, mutual benefit lah, semua saling menguntungkan, semua bisa. Baik. Itu silakan. Nah, tadi yang saya katakan setiap Rabu, karena kami juga anggota pengurus BWI ini ya orang-orang yang cukup sibuk juga lah ya, yang lain-lain. Itu sebagai dewan ketua dewan pertimbangannya itu Kakanda Profesor Yasir Nasution, Profesor itu yang ketua apa itu ada Dr. Sapar, ada Dr. Muslim Marpaung, Saparudin, ada orang-orang yang juga dosen apa juga cukup apa. Jadi kami mewakafkan waktu kami itu seminggu itu setiap hari Rabu. Jadi disitulah kami membahas segala macam permasalahan wakaf. Jadi makanya seandainya ada masalah bisa dikonsultasikan ketika kami itu maksudnya Adinda. Jadi kami tetap full itu. Seperti sekarang kita sedang membicarakan masalah mencari solusi terbaik untuk Arakundo yang seperti saya sampaikan tadi. Dan itu ada juga masalah yang di Besilam sana itu juga banyak sekali. Kalau merinding saya kalau apanya itu. Baik. Ya, mungkin baik, itu. Abang Anda terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ya kalau ada yang kurang berkenan. Jadi yang sudah sangat kesal dengan BWI, tapi itu yang punya rasa cintanya kepada BWI. Terima kasih. Itu untuk mendorong kita. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Baik. Tadi saya sudah kode-kodean dengan Pak Muzakir. Mohon bisa ada waktunya Pak Muzakir, bisa sedikit waktunya bisa dipres Pak Muzakir, karena waktu kita nanti ada sesi berikutnya. Terima kasih Abang Anda Insinyur Hazrul. Saya Ashke Tak Buguna dari BPN, sama dengan Bapak, sudah mewakafkan diri untuk menyelesaikan tanah-tanah yang belum bersertifikat. Tanah yang sudah saya bantu sertifikat adalah normatif, semua ada surat dari ikrar wakaf segala macam. Tapi begitu suatu hal kadang-kadang ada dari teman-teman BKM menanyakan sesuatu hal yang nggak bisa saya jawab karena bukan wewenang BPN. BPN ini dia kan prinsipnya yang tertulis. Masuk ke BPN ikrar wakaf ada. Tapi begitu masuk suatu masalah wakaf antara yang Bapak sebutkan tadi, ahli waris tidak setuju segala macam, ini kadang BPN saya nggak bisa menjawab. Dan kalaupun pergi ke kuah kecamatan juga tidak bisa menjawab. Jadi kadang-kadang BKM yang mau ngurus masalah macam ini kebingungan. Dan alhamdulillah Bapak sudah katakan tadi hari tertentu. Tapi ada solusi Pak, yang terbaik yang Bapak setuju. Setiap ada event semacam ini, insya Allah sepanjang saya sehat dan memungkinkan untuk hadir. Alangkah baiknya kalau kita sinergi dengan Badan Wakaf. Begitu mereka bertanya secara normatif saya bisa jawab. Tapi begitu pertanyaan menyangkut bagaimana Pak ahli waris mengaku begini, yang dulu sudah, saya menarik dengan ada kalimat tadi bahwa semua mengaku bahwa itu tanah wakaf. Nah, bagaimana menyatakan itu supaya laku di kuah kecamatan? Itu belum ada jalan keluar. Berapa tanya tadi saya nggak bisa jawab. Jadi maksud saya Pak Ketua, kalau boleh kapan ada waktu, di saat orang bertanya, diskusi dengan BPN, ada BWI di sebelah saya. Yang normatif saya jawab, tapi begitu bagaimana Pak ahli waris menuntut, bagaimana ahli waris tidak mengaku, itu tolong mungkin ada pengalaman yang bisa Bapak katakan, surat apa bisa dibuat oleh PKM ini, oleh kenaziran itu, dikuatkan oleh lurah. Ini karena lurah tak berani juga, nggak mau aku Pak ahli waris menuntut, aku pun tak tahu ceritanya. Nah itu macam mana jalan keluar. Baik. Saya kira itu aja Pak.
sinergi, maksud sinergi itu bagus dalam arti ADART, tapi sendiri lain kalau boleh Bapak hadir juga lah, jangan saya kelabaan juga menjawab. Makasih Pak. Terima kasih Pak Muzakir. Ini yang tadi kita maksud dengan sinergi antara fosil dengan BWI ya, karena apapun ceritanya ada keterbatasan wewenang di BPN mungkin, tetapi ada pendorong untuk memaksimalkan keberadaan itu dari BWI, kan gitu ya. Artinya sinergi yang tadi kita minta dan kita harapkan itu mungkin nanti kita akan lebih kokohkan, kita bangun ini sinergi secara tertulis mungkin, supaya ada kekuatan kebersamaan untuk menghadapi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan wakaf. Terima kasih Pak Hasrul. Untuk jawab sementara aja, ada MOU antara Kementerian Agraria dengan Badan Wakaf Indonesia dan Majelis Ulama, isinya untuk mempercepat sertifikasi. Jadi artinya untuk sertifikasi, misalkan ada tanah wakaf, kalau masih pewakifnya masih ada hidup, itu kan bisa dibuat akte ikrar wakaf. Ini kan jadi masalah, pewakifnya itu udah nggak ada, udah meninggal, anak-anak warisnya pun apa. Nah, kalau untuk itu dibuat nanti akta pengganti akta ikrar, itu setara dengan akta ikrar wafat. Nah itu, dan proses berikutnya nanti itu kerjasama dengan Departemen Agama, tadi sorry ya, BWI, Agraria dan Menteri Agama. Nah, jadi itu 3 pihak, karena nanti yang mengesahkan akta pengganti ikrar wakaf itu adalah KUA. Nah itulah sebagai dasar utama untuk mendapatkan sertifikat. Berdasarkan akta ikrar wakaf, maka BWI mengeluarkan SK Nazir. Untuk pertama kali KUA itu mengeluarkan Nazir. Jadi barangnya ada, yang pemiliknya itu Nazir, berarti kan udah ke PPN, kan udah jelas ini tanahnya, ini orangnya apa, tinggal buat SK nanti atas nama Nazir sebagai pemilik tanah itu gitu. Nanti lebih detail lagi nanti bisa kita berkolaborasi lah. Siap. Terima kasih Abang Anda. Terima kasih banyak. Hasrul, Pak Muzakir, terima kasih. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Abang Anda Hasrul atas waktu dan ilmunya. Mudah-mudahan nanti kita bisa tindak lanjuti materi ini. Insya Allah nanti kalau ada persoalan-persoalan seperti ini, itu memang bidang saya dulu di BWI Kota Medan masa angkatan pertama dengan Dr. Zuhri. Tapi saya berbeda pandangan dengan dia, apalagi dia sudah diduga terlibat kasus Apmas, ya kan. Banyak hal kita berbeda, saya nggak ikut lagi di prodi kedua. Jadi insya Allah kalau ada persoalan-persoalan seperti itu, saya kira sinergi BWI Sumut dengan kita akan lebih kuat lagi. Baik. Karena saya bisa membantu juga BWI Sumut insya Allah. Baik, mungkin Bang Zainuddin dengan Bang Hasrul nanti bisa lebih menguatkan komunikasi. Baik, kita akhiri sesi mengenai wakaf ini. Kita ucapkan terima kasih kepada Pak Hasrul yang telah memberikan waktu dan pengetahuannya. Masih ada lagi? Satu lagi bisa sedikit ya? Ada rekamannya, iya. Ini terakhir ya, ini terakhir. Kita akan ada materi satu lagi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Hasrul. Maaf tadi nggak nampak soalnya pakai masker ya. Beliau ini besan saya Pak. Oh. Iya. Iya. Saya menjawab sedikit kepada Pak Ketua ya. Tadi kayaknya ya dianggap kami yang senior gitu. Tapi sebetulnya ini bukan uban, Pak. Tapi memang sengaja meninggalkan dunia hitam, Pak. Gitu.
Bapak-bapak sekalian, dulu yang pada pertemuan yang lalu mungkin ada pendapat dari beliau itu bahwa fosil ini dari 23 kecamatan ya Pak di Medan, tapi yang baru terbentuk sekitar 8 ya. 8. Bagaimana nanti ada muktamar kan gitu. Kecamatannya baru 8. Jadi saya mengusulkan Pak Ketua ya, kalau kondisi seperti ini kita perlu membuat langkah-langkah yang out of the box, ya, di luar kebiasaan gitu. Kami sendiri di masjid kami ada beberapa kegiatan yang seperti itu, ya, mudah, murah, tapi bisa cetar membahana gitu. Apalagi kalau dikaitkan dengan mungkin ada TV dan sebagainya dan sebagainya. Yang pertama, alhamdulillah kami buat nasi kotak ini sudah berjalan 4 tahun. Kalau setiap masjid misalnya pada hari Jumat membagikan 10 bungkus nasi aja kepada umat sekitar, itu udah ribuan jumlahnya. Kalau itu diekspos di koran atau di apa, fosil akan meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua, kami buat donor darah. Donor darah ini biayanya nyaris tidak ada. Kalau bapak-bapak, terutama saya lihat tadi di sini banyak remaja yang kekar-kekar ya, ditangkap aja suruh donor darah, pasti bisa. Jadi syarat umumnya hanya berumur di atas 17 tahun, berat badannya di atas 45 tahun, diminta mereka donor. Ini kalau diekspos juga misalnya fosil membuat donor darah. Kalau belum bisa membuat sendiri, silahkan nimbrung di tempat kami. Pak Nasrul ini adalah pengikut setia di tempat kami, Pak. Nah, kalau kita ke situ mungkin dengan baju fosil terus diekspos di koran, mungkin fosilnya akan melambung. Terus yang ketiga, peduli lapas, Pak. Peduli lapas kita ini kadang nggak terpikir bahwa di dalam sana itu 80% adalah saudara kita yang kita tidak pernah menjenguknya. Yang datang ke sana, maaf, malah bukan orang kita, orang dari bendera lain datang membawa ini, membawa itu, sehingga ada kemungkinan bahwa setelah mereka keluar dari sana imannya bisa berubah. Nah, ini saya tawarkan, bagaimana kalau sesekali kita buat peringatan hari besar, tapi jangan di masjid kita, dalam lapas. Itu akan ya di lapas saja masjidnya, dan ada ustadz kawan kita yang concern di situ, yang bisa menjembatani kita ke dalam, yaitu Ustadz Fadli Sudiro, mungkin Bapak kenal, beliau sering masuk, bahkan sekarang itu sering kegiatan-kegiatan kami oleh beliau dibuat siaran langsung di RRI Nusantara 1. Terus Bapak sekalian perlu saya informasikan sehubungan tanah wakaf. Alhamdulillah ada warga Tasbih yang meminta saya untuk mewakafkan tanahnya 10 hektar. Lokasinya saya sudah pernah ke sana, yaitu di 3 Juhar. Cuman syarat yang beliau minta, pokoknya silakan pakai itu, yang penting ada rumah tahfiz. Selebihnya monggo silakan dipakai. Nah, ini saya sudah tawarkan ke Pemko Deli Serdang, kepada Darut Tauhid Peduli, Kim, tapi masih belum ada yang nyantol, Pak. Barangkali ada di antara kita ini yang berminat untuk mengelola itu, mari kita sama-sama menghadap kepada pewakifnya, juga bisa kita tinjau ke sana.
Saya rasa itu. Baik. Oh ya, satu lagi Pak, saya salut kepada Pak Joni D ya, yang telah membuat gebrakan-gebrakan dengan kegiatan beliau di Tanah Karo. Alhamdulillah, saya saat ini sedang membangun rumah tahfiz pria tapi di Nias. Dananya sekitar 130 juta gitu. Kalau ada mungkin bapak-bapak yang ingin berinfak bisa menghubungi saya. Soalnya Nias, bapak-bapak tahu bahwa Islamnya sangat minoritas. Terus satu lagi yang alhamdulillah telah kami perbuat. Kalau dulu kita dari Brastagi ke Medan atau sebaliknya, kita berpikir di mana kalau kami sholat kan gitu Pak. Dulu ya, sebelum ada Masjid Al-Gamal ya, itu kan jadi problem. Tapi alhamdulillah Pak, jadi kami bersama kawan-kawan sudah membangun masjid di antara Tarutung dan Sibolga. Itu Islamnya 6,7%. Dan ketika kami korban, ternyata satu kecamatan Islamnya cuma 40 KK Pak di situ. Nama desanya Adian Koting. Jadi kalau sekarang Bapak dari Tarutung ke Sibolga yang jaraknya sekitar 62 kilo, itu ada masjid di pinggir jalan sebelah kanan, kilometernya 27. Di sini karena ini lalu lalangnya orang musafir, kita kasih nama musafirin. Jadi mungkin bapak-bapak kalau lewat situ bisa mampir. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan tanah tadi kalau ada yang berminat bisa kita lanjutkan. Soalnya selama ini sudah cukup lama Pak itu diserahkan kepada saya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada hal yang memang nanti ada secara prinsip mungkin nanti dijawab oleh Pak Prof, tetapi nanti di penutupan saja Pak Prof untuk disampaikan. Enggak, udah Mas. Waktu kita sudah habis, nanti Pak Prof bisa memanfaatkan pada saat acara penutupan untuk membahas hal-hal yang kaitannya dengan kesimpulan-kesimpulan kita dalam acara muktamar kita ini. Kita masuk ke sesi yang juga sangat penting. Tadi yang kaitannya juga disampaikan sama Bang Zainuddin, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan desain masjid, ya, desain masjid. Yang disajikan oleh Bapak Haji Sahlan Jukri Nasution, STMT ISI AA, IAI ini ya, oh salah nih, IAI AA ya, tentang penyajian standar minimal desain masjid. Ya, mungkin nanti akan dikaitkan dengan apa namanya, difabel dan sebagainya, tentang bagaimana masjid kita itu bisa kita bangun dengan sangat baik sesuai dengan struktur yang kita harapkan bisa nyaman di masjid itu. Kepada Pak Sahlan kami silakan dengan segala hormat. Terima kasih ya Bang Anda. Waalaikumsalam. Ya Bang. Ya Bang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita dari Allah Subhanahu wa taala
hingga sore menjelang asar ini kita masih diberikan kesehatan, ya, kesempatan hingga tetap masih duduk di masjid yang mulia ini, penuh barokah ini, Masjid Thoriq Al-Jannah, yang mana hari ini kita pramuktamar kedua. Setelah sebelumnya 2 minggu lalu kita pramuktamar yang pertama di Masjid Nurul Islam. Tak lupa salam sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kita sering-sering memperbanyak salawat dan salam kepada beliau dan keluarga beserta keluarganya, kita dapat menjadi golongan yang mendapat syafaat kelak di yaumil akhir. Yang kami muliakan, kami hormati Bapak Ketua Fosil Prof. Abdullah Jamil, kemudian juga Bang Sekjen, kemudian BKM Masjid Thoriq Al-Jannah yang mulia, yang telah menyediakan tempat dan waktu kepada kita semua. Ya, alhamdulillah kita dapat berkumpul dengan layanan yang luar biasa hari ini. Kemudian juga bapak-bapak, ibu-ibu di luar, ya, dari Badan Kemakmuran Masjid ataupun umat Islam yang hadir dalam rangka kita sama-sama mendedikasikan waktu dan pikiran kita, tenaga kita untuk kemaslahatan umat Islam dengan berbasis masjid. Di sini sebenarnya saya dimintakan untuk menyampaikan materi tentang desain masjid, ya, standar desain minimal untuk masjid kita. Karena kebetulan memang saya backgroundnya adalah arsitek. Saya S1 dan S2-nya, S1 arsitek, kemudian S2-nya perencana kota. Jadi S1-nya mikro, S2-nya makro. Jadi antara mikro dan makro kombinasi, akhirnya saat ini saya sering justru banyak merancang program-program yang mungkin juga bukan hanya bidang infrastruktur atau arsitektur, tapi lebih kepada mungkin saya lebih interest kepada strategi planner. Ini sekarang sudah kepada strategi planner arahnya. Jadi pada intinya memang yang akan kita bahas ini nanti sangat penting. Tapi yang tadi sebelum saya itu jauh lebih penting. Karena ketika kita tidak mendudukkan alas kepemilikan kita terhadap aset umat ini, ya apa yang kita rencanakan sia-sia semua. Ya, cantik-cantik masjid kita dibangun, suatu saat digusur. Nah, ini yang kita takutkan. Jadi ini juga sudah sangat sewajarnya menjadi fokus kita semua. Dan kalau bisa Pak Prof, ini kita harus ada task force, ya, mungkin gugus tugas untuk mengimbangi BWI atau mendorong BWI supaya kinerja BWI ini dapat kita kawal. Tentunya itu menjadi konsen kita lah, task force ini dari berbagai stakeholder. Saya berpikir memang harusnya BWI itu lahir dari stakeholder umat Islam. Contoh Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, itu harusnya stakeholdernya BWI. Karena yang punya banyak aset wakaf itu ormas sebenarnya. Bahkan tidak tertutup kemungkinan Fosil juga punya aset wakaf nanti suatu saat. Jadi memang Fosil juga stakeholdernya BWI harusnya. Ini yang nanti mungkin konsepsi dari sistem, ya, manajemen ataupun pengelolaan BWI ke depan, di masa depan. Dan saya selaku ketua OC dan mewakili kawan-kawan ketua OC masih berhutang penjelasan di grup, ya, tentang logo muktamar kita. Jadi ini muktamar kita ini unik sebenarnya. Ini logo yang akan kita sampaikan tematik, ya, tiap kali nanti kita kegiatan selalu berusaha menyampaikan pesan. Ini sebenarnya sebuah pesan. Logo ini lebih kepada isyarat atau pesan sebagai pemersatu pemahaman kita, semangat kita, frekuensi kita nanti ketika kita bermuktamar. Jadi ini ada tahapan sehingga dia menjadi logo, sebuah logo. Tahapan pertama ini kalau kita lihat warna yang hitam ini adalah warna awalnya. Kemudian abu-abu itu sebagai kombinasinya. Jadi elemen kombinasi yang abu-abu, kemudian yang hitam itu cerita awal. Yang hitam itu yang di bawah, kiri bawah, yang pertama itu hitam itu adalah bendera. Ini melambangkan sebuah pergerakan bersama. Jadi pergerakan bersama yang didasari oleh
kesadaran bersama, yaitu BKM-BKM yang ada di seluruh Indonesia. Dari awal saya sampaikan bahwa kalau perlu kita jangan batasi, bukan hanya Medan dan sekitarnya, bukan hanya provinsi, tapi Indonesia. Mungkin ini jadi pembahasan kita di ADART nanti. Jadi kita tidak perlu takut bahwa kita juga akan menjadi besar, karena besar itu juga keniscayaan. Jadi seperti apa mengalirnya BKM, kita juga nggak akan membatasi fosil BKM ini menjadi apa ke depan. Nah, ini bendera ini merupakan simbol pemersatu kita nanti. Jadi pergerakan bersama kita lambangkan dengan simbol bendera hitam yang sedikit berkibar. Kemudian hitam yang kedua di tengah itu, yang baris kolom kedua itu adalah huruf mim. Mim itu muslim, masjid, ya, yang terkait dengan muslim dan masjid. Jadi seperti dia tunas yang tumbuh menjulang ke atas pergerakannya. Jadi memang kita berharap itu pertumbuhan atau perkembangan kejayaan umat Islam itu seperti itu. Dia nanti menuju puncak, menuju akhir zaman, pada akhir zaman. Jadi tidak ada melandai kembali, walaupun sedikit berbelok tekukan, tapi tidak ada tekukan yang menurun. Mungkin ada sedikit melandai. Nah, itu biasa sunatullah itu begitu dalam perkembangannya. Jadi tidak ada turun lagi ke bawah setelah huruf mim, ya. Jadi dia naik terus ke atas. Seperti menopang juga menyandarkan bendera. Bendera itu disandarkan, ya. Terus kemudian masuk kepada angka yang terakhir, yang bagian ketiga, kolom ketiga, itu ada huruf alif hitam di bawah, dan itu sebagai representasi dia tiang bendera. Untuk yang terusan di atas itu logo bendera di atas. Jadi selain dia tiang bendera, dia juga pertama. Jadi kita lakukan muktamar fosil yang ke-1. Nah, ini sebagai tonggak. Jadi muktamar ini disandarkan oleh umat Islam, makanya bendera itu juga bersandar itu di ujungnya, di ujung kiri atas itulah muslim. Nah, itu muslim, melambangkan muslim. Jadi kita ini tidak akan bisa berjalan, tidak akan bisa bergerak kalau kita tidak didukung oleh umat Islam. Jadi dedikasi kita kepada umat Islam akan berbalas juga dukungan umat Islam kepada fosil. Dan antara fosil dan umat Islam dengan jamaah itu tidak bisa dipisahkan. Nah, ini penjelasan kami tentang logo muktamar yang insya Allah ini akan kita sosialisasikan, distribusikan, kemudian kita viralkan. Ya, ini logo kita yang insya Allah sudah sudah sempat juga kita bahas di grup. Kurang lebih kita berupaya menyampaikan pesan ini sesederhana mungkin, dan itu demikian untuk penjelasan tentang logo. Baik, kita masuk kepada materi kita yang terkait dengan desain masjid. Ini kita ambil judul standar minimal desain masjid dalam perspektif arsitektur Islam. Jadi kita memang sudah biasa membangun masjid selama ini, tapi sesuai dengan pemahaman kita masing-masing, dengan pemahaman dan ilmu kita masing-masing. Nah, sebenarnya kaidah teorinya, kaidah dasarnya ada. Jadi untuk selanjutnya next. Nah, ini masjid itu bukan sekadar bangunan untuk pelaksanaan ibadah. Jadi artinya masjid itu ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, itu yang pertama kali dilakukan adalah membangun masjid, mencari pertapakan untuk masjid. Itu yang dipandu oleh untanya, kalau nggak salah Pak Prof, ya. Dan untanya ketika mendapatkan tempat yang pas duduk di situ, dan disitulah Rasulullah membangun masjid. Dan kemudian masjid itu semua aktivitas Rasulullah dilakukan di masjid. Mengatur dan menata kelola umat diadakan di masjid, bukan hanya ibadah, ya. Pada saat itu juga Bilal bin Rabah langsung melakukan azan, ya. Dan kemudian di situ udah ada fungsi-fungsi yang terbentuk. Jadi fungsi berkumpul yang pertama untuk melakukan ibadah sholat berjamaah, terus kemudian ada juga Bilal itu juga naik sedikit ke mimbar atau ke area yang lebih tinggi, dia melakukan panggilan azan. Nah, itu cikal bakal menara kita ke depan. Nah, itu juga salah satu yang menghasilkan fungsi dari masjid. Jadi
fungsi masjid itu selain dia tempat ibadah, di sana aspek yang ditampungnya adalah sosial, ekonomi, kemudian pendidikan dan lain-lain. Sehingga rancangan masjid yang sekarang itu cenderung lebih lebih fleksibel, lebih dinamis. Jadi tidak hanya sekedar sebagai fungsi ibadah. Tapi sebenarnya kalau kita lihat seolah-olah cenderung dinamis atau fleksibel, dulu sebenarnya Rasulullah itu menciptakan masjid itu awalnya memang fleksibel. Karena ternyata di Masjid Kuba itu latihan perang juga dilakukan di dalam masjid. Latihan segala macam pembahasan dilakukan di dalam masjid yang berkaitan dengan persoalan-persoalan keumatan. Jadi hanya saja memang sejarah telah membuktikan, peradaban itu membuktikan bahwa seringkali ketika terjadi satu sistem kekuasaan itu berupaya untuk mengkerdilkan kembali fungsi maksimal masjid-masjid kita ini. Nah, next. Kemudian dalam secara teorinya, secara hukumnya di dalam surat An-Nur ayat 36 sampai dengan 37 itu juga ada disebutkan fungsi masjid. Jadi selain fungsinya sebagai tempat ibadah, juga berperan penting dalam perkembangan umat Islam itu adalah kegiatan-kegiatan tambahan. Tambahan itu ada juga yang sekarang ini sering dipakai oleh masyarakat, itu tempat melangsungkan akad nikah, kemudian tempat pengungsian. Kalau ada kejadian-kejadian bencana juga masjid itu sering dijadikan tempat pengungsian. Kemudian ada tempat muamalah ya. Kemudian juga pusat pendidikan. Jadi masjid juga menjadi pusat pendidikan, dan banyak lagi yang lain yang bisa kita lakukan di masjid. Jadi fungsi masjid itu ada fungsi ibadah, ada fungsi dakwah, ada fungsi tarbiyah, ada fungsi muamalah. Jadi fungsi ibadah jelas tujuan untuk sholat dan lain-lain, kemudian juga fungsi tarbiyah itu untuk pendidikan, kemudian fungsi dakwah itu untuk syiar ya, pengajian-pengajian, kemudian fungsi muamalah. Jadi fungsi muamalah ini juga kalau yang tidak berkaitan dengan bisnis mungkin masih bisa dilakukan di masjid, tapi kalau sudah sifatnya mungkin ada transaksi, itu di sekitar masjid. Jadi dibutuhkan fasilitas pendukung masjid. Next. Nah, kemudian arsitektur ini sebenarnya lebih kepada komponen yang terkait dengan bentukan fisik. Nah, ada yang terkait dengan struktur, kemudian seni dekoratif, kemudian corak, tipologi bangunan, landscape ya, ini berkembang. Jadi secara fisik bangunan masjid ini berkembang. Jadi dari masa Rasulullah kita udah mendapatkan fungsi ya, fungsi itu udah didefinisikan dan dipraktekkan pada masa Rasulullah. Dalam perkembangan zamannya, fisik itu menyesuaikan dengan teknologi yang ada. Jadi kalau misalnya bangunan-bangunan sekarang itu ada yang kelihatan kalau masjid itu mesti kubah. Masjid itu kalau nggak kubah rasanya bukan masjid. Itu salah juga sebenarnya. Jadi teknologi kubah itu justru zaman Kristen. Zaman basilika. Jadi gereja-gereja katedral di Italia itu sebenarnya bentuknya kubah. Sebenarnya itu kubah itu merupakan hasil teknologi pada masa itu gitu. Pada saat itu teknologi struktur ya, ini ada abang kita dari orang struktur, bisa paham bahwa dalam perkembangannya memang antara budaya Kristen dan budaya Islam itu saling mengisi sebenarnya dalam hal teknologi, ilmu pengetahuan. Jadi ada sekarang orang berpandangan ya itu masjidnya kok kotak gitu ya, aneh rasanya, masjid kok hanya kotak saja, atau mungkin bentuknya elips gitu ya, bentuknya mungkin abstrak gitu. Ini juga menjadi tantangan pada kita bagaimana bisa mensosialisasikan bentuk-bentuk yang tidak lazim ini menjadi seperti seperti ya bisa diterima oleh masyarakat. Ini merupakan tantangan bagi kita yang ketika kita ingin menjadikan masjid kita itu ikonnya. Nah, tentu agak-agak beda sedikit biasanya begitu tampilan fisik. Ya, sepanjang tidak ada melekatkan simbol-simbol yang bertentangan dengan kaidah-kaidah syar'i, kaidah Islam, saya kira mungkin
tidak masalah. Tapi kadang-kadang ada juga desainer itu nakal, seperti ada yang munculkan mata dajjal gitu ya. Itu memang ada pesan-pesan juga di situ secara simbolik. Itu nakal, biasanya desainer nakal karena mungkin pola pikirnya juga sudah dipengaruhi oleh paham-paham tersebut. Nah, ada juga kaitannya dengan simbol. Dan kemudian corak itu juga, corak itu ada yang domainnya masing-masing. Ada corak Yahudi, corak Nasrani, kemudian corak Islam ya. Bentuk-bentuk corak itu juga pada masa kejayaannya itu tiap masa itu memiliki kekhasan masing-masing gitu. Nah, ini juga biasanya ada artinya, ada maknanya. Jadi ini harus jadi perhatian juga. Next. Nah, ini merupakan langkah-langkah kita dalam mengubah suatu bentukan masa masjid kita. Jadi ini berdasarkan kombinasi dari suksesif, artinya bentukan masa ini tidak hanya dari satu bentuk masa, tapi biasanya ada bulat, peta, itu dikombinasikan. Dan kalau kita perhatikan dari desain yang ada sekarang ini, yang ditampilkan oleh umumnya bangunan masjid, bahkan bangunan ibadah, bentuknya biasanya seimbang. Kalau Bapak perhatikan, itu motif-motif yang di bawah ini motif denah ini Pak, motif bangunan masjid kita. Biasanya geometris, biasanya simetris, kiri dan kanan sama, biasanya seimbang. Jadi kedudukan ketuhanan ilahiyah itu biasanya memang persepsikan sebagai seimbang, kokoh, kuat. Nah, ini biasa dipakai untuk filosofi gedung-gedung masjid ataupun rumah ibadah lain. Nah, ini konsepsi dasar dari fungsi ibadah, fungsi masjid. Nah, ini dapat kita perhatikan biasanya bentuknya seimbang dan geometris. Biasanya bentuknya geometris. Ini menandakan beberapa masa bangunan ini, bulat, terus kemudian ada tengahnya bulat satu. Nah, itu biasa bangunan. Bulat itu disatukan, dan ini datangnya dari keterbatasan teknologi, struktur. Ya Bang ya, kalau dulu kan nggak ada bentang lebar ya, terpaksa dari batu-batu itu dijalin jadi satu bentuk arch ya. Arch struktur yang tanpa besi bertulang, itu kan murni itu dipotong dari batu, jadi disambung-sambung. Nah, ini bentuk-bentuk seperti ini datangnya karena itu. Bang, karena keterbatasan struktur. Waktu kita 5 menit lagi, 5 menit lagi. Ya, next lagi. Nah, ini bentuk pengulangan. Biasa masjid itu ada pengulangan, ornamen seperti bentuk kolom-kolom itu. Nah, terus kemudian next. Kemudian ini bentuk eufemisme ya, yang kira-kira itu ada unsur-unsur seni yang dinikmati, seni-seni pada periode-periode tertentu yang bisa dinikmati. Pada masanya itu dia tren, saat itu tren. Nah, ini ada ditampilkan unsur seni pada saat itu. Next. Kemudian ada hiasan penutup. Hiasan penutup ini biasanya ini di elemen dinding depan ataupun yang di gerbang. Jadi ada motif-motif yang memang juga terkait dengan periodisasi sejarah arsitektur Islam. Next. Nah, ini kemudian transfigurasi bahan material ya, ada yang kaitannya dengan bahan-bahan yang dilekatkan kepada ornamen-ornamen interior ya, seperti di elemen-elemen kubah. Nah, ini sifatnya juga masih berupa pada fungsi-fungsi penutup yang dekoratif. Nah, ini sering juga dipakai. Ini seperti ini juga, ini elemen ini dulunya ini bahan ini, tapi sekarang udah jadi corak lukisan. Kalau dulu ini asli bahan yang dibentuk, dicorak, diukir, bahkan dibentuk ya, dipahat. Next. Nah, ini transfigurasi struktur. Jadi sambungan-sambungan struktur dibentuk jadi satu rangkaian dan kemudian menjadi corak. Nah, ini konfigurasi struktur. Nah, ini sering juga pada masjid-masjid zaman dulu ya, pada zaman Utsmani dan lain-lain. Next. Nah, ini transfigurasi ruang tertutup. Jadi ada beberapa kubah-kubah itu disatukan, dia membentuk satu kesatuan. Kubah 1, 2, 3, 4. Terus kemudian ada kubah besar di tengahnya 5, itu menjadi satu kesatuan. Sebenarnya itu penutup semua, tapi karena dia keterbatasan bentang struktur, makanya dia memakai
kubah-kubah itu disatukan supaya strukturnya makin kuat. Next. Nah, ini transfigurasi dari artikuitas fungsi, ya. Jadi ambiguitas fungsi, maksudnya ada kaitan antara fungsi ruang luar dan ruang dalam. Jadi ada kebutuhan ruang luar, ya, pelataran dengan ruang dalam, dan itu dikombinasikan menjadi satu kesatuan bangunan masjid. Jadi biasanya ada courtyard, ya. Kalau dulu masjid-masjid kita itu ada halaman pelataran besar, courtyard, terus kemudian kiri kanannya itu ada pedestrian, ada selasar, ya. Nah, kemudian di tengah pelataran biasa ada kolam. Nah, biasa ini menjadi fungsi yang bisa suatu saat itu menjadi fungsi satu kesatuan antara ruang dalam dan ruang luar. Next. Nah, ini Arabiske yang arti kata motif Arab. Nah, ini banyak, ini sekarang ini yang seperti yang di atas ini motif Arab ini. Ini motif Arab, motif-motif geometris yang berkembang pada periodisasi kemasan Islam dari beberapa dinasti. Next. Nah, kemudian unsur yang lain ciri arsitektur Islam itu adalah kaligrafi, ya, seperti umum yang kita lihat. Next. Kemudian ada Mas Arabia, ya, Mas Arabia adalah kisi-kisi yang biasa pembatas antara perempuan dan laki-laki. Sekarang sudah menjadi kerawang-kerawang ini namanya Mas Arabia ini namanya. Jadi motif-motif ini dikembangkan menjadi kisi-kisi. Kalau dulu pembatas antara ruang ruang laki-laki dan sub perempuan dan sub laki-laki. Itu Mas Arabia namanya. Next. Kemudian lengkung tapal kuda. Lengkung tapal kuda ini ciri khas Islam pada bagian-bagian antar tiang. Nah, ini dibuat seperti itu. Sebenarnya ini struktur juga ini. Ini datangnya dari fungsi struktur. Next. Nah, kubah yang ini menjadi tren, yang itu kubah itu biasanya bentuk dari siung bawang, ya. Siung bawang yang memang makanan-makanan Timur Tengah itu biasanya pakai acar itu bawang, ya. Jadi mereka menemukan inspirasinya dari situ. Beda dengan yang Rusia itu seperti permen, ya, kalau nggak salah, lehernya tengahnya itu. Nah, itu lebih dulu juga sebenarnya katedral yang di Italia dan lain-lain. Nah, ini kita punya khas sendiri yang memang terinspirasi dari siung bawang. Ini berkembang juga dibawa ke India. Ke India itu ya, arsitektur Mughal, ya, seperti Taj Mahal. Taj Mahal itu seperti itu juga. Next. Nah, kemudian ini Mugarnas. Mugarnas itu Mukarnas itu adalah dekorasi 3 dimensi serupa sarang lebah. Ini biasa dikubah, ini biasanya dari dalam kita lihat macam sarang lebah bergantung. Itu bentuk yang memang hasil dari olah pikir seniman-seniman Islam. Itu biasa diapakan di masjid juga. Next. Kemudian identifikasi, ya, landasan hadis dalam konteks untuk tempat bersuci. Karena awal dari semua ibadah kita, masjid ini adalah bersuci. Dan ini yang paling penting bahwa ukuran takaran satu kula itu menjadi dasar dalam perencanaan salah satu elemen toilet, ruang toilet masjid, di mana satu kula itu sekitar 60 cm kali 60 cm kali 70 cm. Jadi lebarnya 60 kali 60, tingginya 70 cm. Itu sekitar 176 liter atau sampai 245 liter. Kurang lebih itu artinya yang memang kalau dia kena kotoran cicak atau kotoran tikus ataupun bangkai itu tidak Ustaz ya, Prof ya, tidak najis. Nah, kurang lebih masih bisa dimanfaatkan untuk bersuci. Nah, itu dia yang menjadi dasarnya, ya, 60 kali 60 kali 70 tingginya, itu satu kula namanya. Nah, pada perkembangannya bisa dilebarkan, bisa panjangkan, tingginya nggak mesti 70, yang penting volumenya sekitar segitu. Next. Nah, kemudian di dalam toilet itu harus ada fasilitas toilet yang biasanya harus datangnya dari bahwa yang menyentuh, mohon maaf itu misalnya untuk yang beristinja itu tangan kiri yang menyentuh kelamin dan ataupun membersihkan. Tangan kanan itu memegang gayung sebenarnya. Jadi letak toilet kita, kloset dan tempat air itu, sebelah kanan. klosetnya di sebelah kiri,
kemudian tempat air sebelah kanan. Jadi megang airnya itu sebelah kanan. Jangan kebalik. Kalau kebalik itu jadi masalah. Nah, itu sering jadi merepotkan bagi jamaah untuk melakukan bersuci ya dari hadas. Nah, itu yang paling prinsip. Jadi lebarnya itu kalau di tempat kloset itu 70 cm. Lebarnya orang jongkok itu 70 cm. Kalau orang berdiri itu 55, tapi pas posisi jongkok ruangnya dia untuk duduk dan berdiri itu 70 cm. Nah, ke depannya itu 60 cm, sama dengan lebar satu kula itu tadi. Dan untuk space pintu 90 cm. Itulah dia standar minimal untuk satu ruang tempat hadas ya, tempat hadas. Nah, ini untuk hadas. Next. Waktu kita ya. Bisa. Ini merupakan bentuk toilet ya yang bisa kita adopsi. Ya, ada sekarang berkembang kepada toilet duduk. Nah, untuk yang manula itu biasa sangat membantu. Biasanya harusnya pakai pegangan di sebelah kanan supaya pas berdiri dia ada pegangan. Next. Nah, ini fasilitas wudhu. Nah, wudhu ini yang standarnya adalah orang berdiri paling tinggi itu adalah sekitar 120, 140 ya. Kemudian orang tidak terlalu tidak terlalu membungkuk. Usahakan orang tidak terlalu membungkuk. Karena apa? Karena membungkuk itu merepotkan untuk mencuci tangan. Jadi harusnya dia sedikit saja membungkuk ya. Keran itu posisinya harusnya membuat orang sedikit membungkuk. Jangan terlalu dia membungkuk. Dan kemudian jarak antara cipratan air dengan dinding pembatas cipratan itu sekitar 40 cm. Nah, kalau bisa ada penahan kisi-kisi besi di atasnya. Jadi kisi-kisi besi kalau yang terjadi selama ini itu adalah datar, sebaiknya miring sesuai telapak kaki kita dudukkan, kita letakkan. Jadi tidak seperti ini, tapi begini dia. Nah, mohon maaf, bentuknya seperti ini kalau bisa. Tempat dudukan kaki, jangan datar gini. Kalau datar gini agak merepotkan. Jadi pas duduk kita macam nyetir mobil. Wah, kaki kita di gas gitu. Itu lebih pas. Nah, kemudian dari situ juga ada ketentuan tentang dalamnya parit ya. Terus kemudian material dinding itu kalau bisa rabat. Artinya dia yang dia teras ram yang tidak tembus rembesan air. Kadang-kadang kalau misalnya dinding itu terlalu tembus rembesan air itu jadi masalah. Next ya. Bang, udah lagi. azan Bang. Ya. Masuk azan. Masuk aja. Iya. Sedikit lagi. Iya. Udah mau habis sedikit.